Aku tidak tahan lagi, aku bukan kelinci percobaan, katanya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih udah mampir di ceritaku. Nah, kali ini aku tuh bukan mau bahas horor-horor lagi ya gengs ya. Kita pindah nih tentang kisah si Aoji, manusia yang dipaksa hidup tersiksa jadi eksperimen radiasi nuklir. Nah, mengingat kembali radiasi nuklir yang muncul akibat bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang telah menyebabkan kemunculan berbagai jenis cacat fisik dan penyakit. Nah, insiden tersebut telah terjadi lagi nih di tahun 1999 yang lalu dan menjadi kecelakaan nuklir terburuk di Jepang, guys. Namanya Hisashi Aoshi. Dia disebut sebagai contoh manusia yang dipaksa hidup tersiksa demi penelitian. Saking tersiksanya, dia sampai bilang nggak sanggup menanggungnya, geng. Penasaran kan dengan kisahnya? Yuk langsung aja mari kita bahas. Nah, sebelum aku lanjut ke ceritanya, aku mau menyampaikan cerita ini tuh berdasarkan artikel yang aku baca dari internet. Jika ada yang belum saya sampaikan atau kekeliruan, mohon maaf ya teman-teman. Teman-teman bisa kasih saran di kolom komentar. Terima kasih. Nah, sebelum aku bahas ke kisahnya, aku akan bahas dulu pengertian nuklir. Nah, nuklir ini merupakan salah satu sumber energi yang pengembangannya terus dilakukan saat ini karena menjanjikan untuk dunia. Nah, di balik energi yang digunakan, ternyata energi tersebut menghasilkan suatu radiasi yang dapat bertahan dalam jangka waktu lama pada lingkungan, gengs. Nah, radiasi nuklir ini tuh sangat-sangat berbahaya bagi tubuh jika sudah terpapar. Nah, radiasi nuklir ini disebabkan karena energi dari nuklir yang memancarkan inti atom radioaktif di mana pancarannya menghasilkan radiasi gamma, beta, alfa, atau sinar X. Sebenarnya radiasi nuklir ini berada di sekitar kita, namun dalam dosis yang sangat rendah, yang menjadi berbahaya apabila paparan radiasi nuklir dalam tingkat tinggi dan dalam jangka waktu yang sangat panjang, di mana dampaknya mengganggu bahkan merusak kesehatan tubuh, gengs. Nah, bahaya paparannya juga tergantung dari durasi, usia, dan organ tubuh yang terkena. Jika tidak segera diatasi, radiasi nuklir ini dapat menyebabkan kanker, bahkan kematian. Nah, setiap manusia ternyata menerima efek radiasi yang berasal dari lingkungan. Nah, di Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 menjelaskan nilai batas dosis untuk masyarakat adalah sebesar 1 milisievert per tahun. Sedangkan untuk pekerja radiasi ini 20 milisievert untuk 5 tahun, guys. Awal tragedi Hisashi Aoji. Hisashi Aoji lahir pada tahun 1965. Aoji ini mulai bekerja di sektor energi nuklir Jepang pada saat yang penting bagi negaranya. Jepang ini kan sebuah negara kepulauan dengan sumber daya alam yang terbatas dan sangat bergantung pada energi impor, telah mengalihkan perhatiannya ke produksi tenaga nuklir. Nah, akhir September 1999 menjadi hari paling mengerikan bagi Hisashi Aoshi yang berusia 35 tahun bersama dua rekannya yang bernama Masato Shinohara 39 tahun dan Yutaka Yokokawa berumur 54 tahun. Mereka adalah karyawan pembangkit listrik tenaga nuklir Tokai Mura, Jepang, gengs. Nah, insiden ini berawal dari penelitian khusus yang dilakukan Japan Nuclear Fuel Conversion CO atau bisa disebut JECO di PLTN Tokai Mura. Nah, namun perusahaan operator PLTN itu kurang memperhatikan langkah-langkah keamanan, bahkan mengambil jalan singkat untuk memenuhi target waktu yang diestimasikan, gengs. Nah, menjelang tanggal 30 setiap bulan, staf di PLTN Tokai Murai harus menjaga proses pelarutan dan pencampuran uranium oksida yang diperkaya dengan asam nitrat untuk menghasilkan uranyl nitrat. Produk itu harus siap pada tanggal 28, guys. Karena tenggat waktu terlalu mepet, uranyl nitrit nggak disiapin dengan baik oleh staf.
Biar nggak kena marah para bos ya kan, mereka akhirnya menempuh banyak jalan pintas, guys. Nah, cara yang mereka pakai adalah dengan mengolah produk dengan tangan, guys. Padahal kan harusnya nggak harus pakai tangan ya, padahal produknya itu mengandung radioaktif sangat tinggi, guys. Harus benar-benar aman gitu ya. Nah, terlebih lagi staf yang menangani operasi itu kurang berpengalaman sehingga melakukan kesalahan. Nah, pada saat kejadian, mereka ini menambahkan senyawa tertentu menjadi 7 kali lipat dari jumlah yang disarankan. Di mana pada saat itu Hisashi Aoji yang paling dekat dengan tangki pengendapannya, guys. Sedangkan Shinohara lagi berdiri dan Yokokawa tengah duduk di meja setinggi 4 meter. Namun ketika hampir mencapai tangki tersebut, tiba-tiba mereka melihat percikan biru terang berkilat di atas tangki. Nah, campuran tersebut menghasilkan reaksi nuklir yang memancarkan radiasi neutron dan sinar gamma, guys. Seketika alarm radiasi gamma pun berbunyi. Nah, Hisashi Aoshi dan dua rekannya langsung menyadari bahwa mereka tuh telah membuat kesalahan. Nah, setelah itu kecelakaan mengerikan pun terjadi di lokasi. Ketiganya terkena radiasi tingkat mematikan, gengs, jauh melebihi ambang batas manusia. Nah, ketiganya terkena radiasi tingkat mematikan jauh melebihi ambang batas manusia. Nah, akibat dari kecelakaan saat itu mengakibatkan ketiga orang tersebut mengalami luka-luka yang sangat serius. Adapun salah satu korban yang selamat akibat kecelakaan tersebut hanya Yoko Kawakeng, sedangkan dua orang temannya yang bernama Shinohara dan Aoshi ini meninggal pada April tahun 2000 dan Desember 1999. Nah, kenapa sih Aoshi ini bisa terluka sangat parah? Karena dalam tragedi tersebut jarak Aoshi dengan tangki ini sangat dekat, geng. Sedangkan dua temannya itu jaraknya 4 meter dari tangki pada saat itu. Nah, jumlah energi yang diterima oleh Hisashi Aoshi setara dengan hipocenter bom atom Hiroshima. Aoshi ini terkena radiasi sebesar 17 sieverts atau satuan efek biologis akibat radiasi. Sedangkan dua rekannya, Shinohara dan Yokokawa ini terkena 10 sieverts dan 3 sieverts. Nah, efek dari paparan radiasi yang diterima oleh Aoshi mengakibatkan kromosomnya hancur dan mengurangi jumlah sel darah putihnya yang hampir mendekati 0, gengs. Yang dimana itu bisa menghancurkan sistem kekebalan tubuhnya. Nah, sebagian besar tubuhnya ini mengalami luka bakar yang parah, gengs, hingga organ bagian dalamnya rusak pada saat itu. Radiasi yang fatal juga mengakibatkan jaringan kulit dan pori-porinya juga rusak. Dan yang lebih parah lagi, sampai membuat DNA-nya tuh hilang, guys. Begitu parahnya banget. Nah, para dokter terus berusaha membuat Aoshi ini tetap hidup dengan cara diberi banyak darah, cairan, obat-obatan, serta melakukan transplantasi kulit. Alasan kenapa tubuhnya diberikan transplantasi kulit karena sebagian besar tubuhnya sudah tidak berkulit dan bahkan terlihat seperti kerangka, gengs. Nah, ketika kondisinya itu semakin memburuk, Aoshi ini dipindahkan ke rumah sakit di Universitas Tokyo. Di sana dia menjalani transfusi sel Puncapriver pertama di dunia. Dalam penyembuhannya, dokter terus membuat dirinya agar tetap hidup. Walaupun Aoshi sendiri itu sudah meminta agar dirinya segera dicabut nyawanya, nggak kuat katanya, gengs. Nah, pernah suatu ketika pada saat Aoshi menjalani pengobatan, dia tuh pernah berkata begini, "Aku tidak tahan lagi, aku bukan kelinci percobaan," katanya, guys. Namun sang dokter ini tuh tetap saja membuatnya tuh tetap hidup, guys. Akhirnya setelah berjuang selama 83 hari, Aoshi pun meninggal karena gangguan akut pada sistem organnya, guys. Nah, Badan IPTEK menyatakan bahwa Hisashi Aoshi meninggal pada tanggal 21 Desember 1999 pukul setengah 12 atau pukul 11.21 waktu setempat. Sekian dari ceritaku tentang kisah Hisashi Aoshi yang bertahan selama 83 hari menahan sakit akibat paparan radiasi, ya, guys, ya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updatean aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.